Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kayak pembukaan pidato lah kak. Kamu lamun tuh pika pakai pembukaan doa, pembukaan pidato panjang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammad nabiyana wa rasula wa bil abati kiblata wa bil qur'ani imama wa bil mu'minin ikhwana. Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, Bapak mewah Ibu anu kusim kuring hormat. Serius deh pembukaan pidato gak? Hari ini kita pulang. Harusnya malamnya, cuman malam kita karena kan motor di simpan di Sumedang ya, jadi mau mungkin di Sumedang. Ush. Ini ada helm muka nih. Ini kita ini sebenarnya mah sakit cukup tuh kayak untuk video. Memang sih nggak halusnya, tapi kalau di jalan ini mah sakit mah halus. Cuman ya benar, ternyata helm ini mempengaruhi. Berarti kita harus ganti gear baru helmnya biar apa ya? Biar lebih memungkinkan untuk pakai helm. Ini kita ada di lu paling ngeradar ini ya teh kan Raga Diem atau apa setelah oh ya barusan kelewat sekalian endorse juga tempat ya, ini namanya Limasan. Kita pernah makan di sana kemarin juga, kita makan sama Pak Idam, kemudian apalagi ya seperti itulah. Kalau ada suara tuk ucing satu berarti itu helm kacanya turun, jadi kayak memang harus kita ganti gear baru deh kak, lebih memungkinkan. Cuman yang jelas teman-teman akan menikmati bacotan saya selama perjalanan, suara-suara saya selama perjalanan. Jadi ini ketika kita bicara sambil menggunakan kendaraan, ini otak alam bawah sadar kita udah meset ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan sepeda dia, jadi gini, namanya memori otot. Ada namanya memori otot, ada namanya memori otak. Jadi kalau otot itu kita akan tahu sebagaimanapun kondisinya untuk makan, bagaimanapun kondisinya untuk pegang sendok, karena itu memori otot. Kemudian kayak naik sepeda. Kalau kita sudah bisa naik sepeda, sampai kapanpun kita akan bisa dengan kondisi fisik yang bisa digunakan untuk naik sepeda. Itu namanya memori otot. Jadi lebih kepada memori alam bawah sadar, sebetulnya memori alam bawah sadar harus sama dengan memori otot juga, memori alam bawah sadar. Lumayan lagi brigat tiris. Ada yang udah cari rezeki, ada yang lagi sepedahan, kita lampu merah. Jadi di sini namanya barak ya, bukan barak sih, lebih kepada tepatnya apanya. Oh ini Sarwa Muhtar tuh, Sarwa Muhtar, bukan barak. Memang saya mengenalnya lebih kepada barak. Jadi maksudnya barak di mana berbadinya atau ulin ke barak. Nah lokasinya di sini. Ini perempatan itu dari arah Ciputeuy Penyingkiran, ini ke arah SMP 2. Itu nama daerah naonnya, ini yang lurus. Jadi ini merupakan jalan nasional menghubungkan antara Bandung Cirebon. Ini onder spare part motor di sini nih. Dan ada saung barak, kemudian ada apa lagi nih, enggak? Jabarasi. Itu kemudian mana lagi ya? Pokoknya pulang, mandi, istirahat, kerja. Ini banyak yang perlu kita rapihkan, perlu kita istimewakan untuk momen-momen hari ini nih. Nah ini IPP, ini urusan pemerintahan. Jadi kalau saya jadi bupati, kantornya di sini.
Kemudian ada Sinergi Residen, ada PLN, ini ada Polres Sumedang. Jadi kalau ingin tahu personal di sini. Ini gudang rokok kalau nggak salah ya, nggak ada merek depannya. Tahu Bungkeng, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, Mitsubishi Motors. Ini ada Masjid Asyadah dan ini Samsat. Kemudian ini Pom Barak nih, ini Pom Barak. Ini Togo Tahu. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan juga, teman-teman sudah tahunya sebetulnya. Ini gerbang tol masuk ke tol. Dan kita harus menunggu. Menunggu ada pekerjaan paling melelahkan. Menunggu pastian kayak gitu, ajib. Dari Kim Ois masuk. Nah ini Ibnu Sina, Perum Ibnu Sina. Dulu kita ada beberapa rekan di sini, terus juga ada. Itu naik harganya ekstrim loh. Naik harganya ekstrim. Berarti memang dipersiapkan buat tol ya. Cuman ya begitulah. Ada Orchid, ada Muslim Sportwear, ada Mars Kitchen. Kemudian ada apa lagi nih ya? Ini poolnya bus, ada Cordon. Kemudian ada apa lagi nih enggak? Ini pemadam. Kemudian ini ada Sindang Jaya Motor. Nah ini ada Suhud nih. Jadi teman-teman yang ingin butuh, ini gudangnya Shopee. Ini Suhud ya. Kalau teman-teman butuh baja, butuh apa, kemudian butuh perlengkapan untuk rumah, barang-barang berat ya, seperti material lah, silakan datang ke Suhud. Nah, ada ya nih hotel ini, kemudian juga apa lagi ya? Aduh, tinggal kita belok kiri aja gak. Ush. Nah itu yang bikin kaget teh suara motor gak? Suara motor, suara helm. Keren teh tadi. Ini, nah ini dulu itu ke bawah guys, seret bawah. Dulu itu belum kita agak ada rekamannya untuk, aduh kabel cas tinggalin nih. Ku masih seperti yang dulu, ajib, jos. Nanamu hingga nana. Ini jalan yang penuh cerita nih. Ajib. Pokoknya mah tahu-tahu janur kuning gue, ajib. Damberan kumahannya. Dan jodoh naga. Oke, kita lanjut ya. Ini kita di makam Cina di sini nih. Ini terkenal dengan makam, namanya itu Bojong. Saya nggak tahu namanya Bojong Cakar atau Bojong apa. Yang jelas ini makam Cina. Jadi beberapa dulu itu misalnya teh di mana makam Cina, oh berarti di sini lokasinya. Ini desanya Desa Jatimulia, Kecamatan Sumedang Utara. Di sini ada namanya apa ya? Aduh istilahnya namanya Gunung Sari Indah, kolam renang. Kemudian aku masih seperti yang dulu, asik, menunggumu sampai akhir hayatku. Semangat terlalu lebay loh gitu lagu teh. Kenapa harus kita menunggu kalau kita bisa mencari yang baru? Asik. Lo semudah itu lah gak ngomong mencari yang baru. Tapi itu memang betul. Kalau kita fokus dengan yang lama, capek loh bro. Atau mungkin cari yang hilang. Kayak gini nih. Kalau kita taruhlah, kita ini pernah saya share ketika masa hutang piutang ya. Hutang piutang itu kan posisinya, hutang itu kan uang sebenarnya ada tapi kita nggak bisa menggunakannya. Sama halnya seperti kita jatuh misalnya cincin ya, atau cincin itu taruhlah beratnya 3 gram, 3 kali 1,5 juta, berarti kan hampir 5 juta lah taruhlah.
Cincin kita jatuh beratnya 3 gram kurang lebih 5 juta. Cincin itu agak susah dicarinya dibanding dengan uang. Nah, waktu kita mencari cincin yang 5 juta itu dengan waktunya kita berapa? Taruhlah sehari. Lamun orang sehari bisa menghasilkan 10, taruhlah bukan 10 juta. Kalau dalam sehari kita sudah bisa menghasilkan 100 juta dan kita malah fokus dengan yang hanya mencari cincin 5 juta, maka kita akan lelah. Rugilah. Orang udah ngabisin waktu seharian yang harusnya orang menang 100 juta cuma dapat 5 juta. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita mengikhlaskan, enggak ya. Tetap kita harus waspada, tetap harus mencarinya, tapi kan porsi yang berbeda. Jadi perbesar penghasilanmu, maka uang jatuh, hutang, kemudian apa yang nilai nominal sangat kecil itu gak akan terasa. Namun orang fokusnya kalau duit itu gede. Itu intisari dari yang namanya cara menagih hutang dengan cara hipnosis itu. Nanti kita buat, kalau banyak pertanyaan nanti kita buat seminar lagi, kita buat video lagi. Ini akinya Agus Lariba juga, keluarga Lariba. Kemudian ini apa ini kak? Ini kayaknya satu developer sama kampung baru ya. Ini aduh namanya naon intinya disebut nanti kak. Bukan itu ya, bukan Pak, lupa lagi ya. Nah ini yang ke Gunung Datar sebelah kiri itu. Ini kita punya banyak sejarah kalau di Pamarisen. Sejarah. Karena nama saya itu awalnya di sini. Langgaku semua itu awalnya dari Pamarisen. Lebih enak sih pakai gimbal sebetulnya Pak. Enak kan teman aku ada. Aku masih seperti yang dulu aja, menunggumu hingga akhir hayatku. Itu lagu memang enak kan, cuman aduh banyak kenapa harus menunggu sampai akhir hayat. Kalau bisa mencari lagi aja. Ketuk. Gerinda hari Selasanya. Oke, Selasa. Aku masih seperti yang dulu aja, menunggumu. Aduh, kok terulang-ulang lagi lagu itu kak. Change. Kita cari lagu baru. Nah ini kalau malam ini termasuk spooky ya. Spooky, area menyeramkan. Karena apa? Lampu mah cuma ada satu, gelap total semua di sini. Kemudian juga apalagi nya? Gelap total. Orang teh masih melirik perempuan ya. Ya iyalah. Suka yang merhatikan itu. Tapi memang gitunya. Apa sih nanti kalau udah rumah tangga apa kita kan masih melirik perempuan? Ya mungkin saja. Melirik dalam artian nempo sakilasa pastilah. Dayar jiwa-jiwa penasaran jeung mungkin normal ya. Tapi lah mun teu megat kenalan, lo ngapain gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya nggak perlu ada yang lakukan, lanjutkan saja. Atau ganengan yang bermanfaat gak video ini? Oke, kita mau bahas apa gak? Kita mau bahas apanya? Kita mau bahas apa gak? Menunggumu. Aduh kan jadi balik nih lagu eta. Oh ini nih. Waktu beberapa tahun yang lalu itu saya kan suka nonton yang rekap alur cerita. Di sana itu diceritakan ada sebuah film namanya Inside Out. Karakternya itu ada sadness, angry, disgust, kemudian anger, disgust, sadness,
happy, apa sih karakter itulah, saya nggak tahunya karakter lupa lagi. Nah, diterangkan bahwa ada beberapa emosi itu ya, emosi dasar manusia. Disgusting, jijikan, disgusting, anger atau marah, sadness atau sedih, joy itu kebahagiaan, senyum, terus ada lagi 2 atau 3 lagi karakter. Itu katanya dari salah satu peneliti atau mungkin juga tokoh-tokoh hipno dan NLP. Itu tuh siapanya? Jelas saya juga mengidolakannya, nggak tahu Richard Bandler atau siapa. Jadi itu beberapa emosi dasar manusia. Kemudian emosi itu berubah ketika usia berapa, muncullah yang namanya ada beberapa emosi baru dari mulai ini semacamnya. Ada panik, ada malas, ada apanya. Jadi itu semua emosi yang that is human, manusia gitu. Dari film itu digambarkan tentang bagaimana peran posisi sadness, anger, disgusting untuk satu momen tertentu. Artinya kita gak bisa menghilangkan total dari mulai. Kita harus menyimpan rasa marah kita dan kita harus memperkuat rasa bahagia kita, atau sadness itu gak guna, lebih guna itu kebahagiaan. Cuman ternyata kan dari semua kontrol emosi ternyata memang sama-sama dibutuhkan. Jadi kenapa ketika usia dewasa itu ya ada yang namanya keseimbangan, balancing moment emotion. Jadi perlu ini namanya brojol, desa Cigendor. Ada 3 dusun kalau gak salah brojol atau apalagi lupa lagi nya sini teh. Kita itu udah ratusan mungkin ya, harusnya ratusan video loh kak, harusnya ratusan video, cuman baru sekarang. Padahal modal murah, cuman beli mounting helm, kemudian juga beli gear, beli nanti kamera, ada yang kamera lama masih bisa dipakai. Ini kita upload di YouTube, berarti kan durasinya panjang-panjangnya, ada yang setengah jam, ada yang berapa. Cuman ini kasihan teman-teman, nggak ada manfaat sama sekali. Oke, kita bahas materi hipno apa gak? Apa atunya materi hipno yang kita bahas? Jabar As sudah sampai di sini. Kita mau bahas apa gak? Kita mau bahas apa gak? Tahu atunya kita mau bahas apa? Ini masih Sigentur. Kita mau bahas apa gak? Itu siapa sih sok pakai baju PKS ada gak? Emang di sini suaranya bagus PKS? Kayaknya mah. Tuh Cigendur. Oke kak, kita akan ngebahas naon. Karena kalau nggak ada komen mah komen ya, teman-teman silahkan komen di bawah kita mau bahas apa, supaya teman-teman yang nyimak video ini gak perlu fokus jalan ya, fokusnya suara saya aja, nanti kita bahas. Karena kalau dalam posisi ini informasi yang masuk itu banyak, dari mulai kenapa bajunya gitu, kenapa motornya gitu, ibu-ibu kenaon, jadi kan mudah terdistraksi. Jadi saya akan mengomentari apapun yang ada di depan. Jadi maka dari itu teman-teman silahkan, kita mau ngebahas apa, kita mau cerita apa. Oh ini nih ada cerita menggelitik ini. Enggak menggelitik sih, lebih kepada agak spooky ya. Kemarin itu hari tanggal 2 acara kan 27 ya, 28. Nah 28 tadi kan rencana 28 tuh kemarin tuh saya mau pulang ke Ciamas karena baju udah habis, plus juga kegiatan udah beres, tinggal mungkin beberapa kerjaan di lembur lah. Nah malamnya itu saya agak merinding ya, asik merinding. Luarnya gini, ketika saya mau tidur ya, jadi saya tuh upload video di TikTok dan juga YouTube. Nah pada udah dirasa ngantuk nih, tidur lah.
tidur. Nah di tempat saya tidur itu, sebut saja lah nggak apa-apa, di DPD PKS Sumedang itu kan ada 2 lantai. Lantai bawah itu untuk kantor, untuk dapur, untuk segala macam aktivitas, meeting, bla 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 bla. Nah di atas itu khusus untuk acara-acara besar kayak seminar, kemudian juga kumpul-kumpul yang memang notabene butuh tempat yang butuh space yang besar. Kan 2 lantai tuh. Nah saya di lantai atas. Kan biasa tidur itu ada tempat di tempat humas atau di ngampar di aulanya. Kan itu, nah ada teman namanya AUB, siapa? Oh, mohon maaf lupa dari Buah 2. Jadi dia bawa kasur keluar. Nah saya agak hangat ya malam teh. Biar ada udara-udara. Tidurlah saya mau di luar di kasur yang ditarik keluar itunya, karena AUB-nya pulang. Tidurlah saya di kasur. Biasa bawa HP, cek TikTok, tidur. Nah pas tidur itu asri loh, cuman mungkin 1 menit 2 masih kerasa lep, masih kerasa karena kayaknya nggak lama gitunya. Cuman untuk pasnya saya nggak lihat cek jam lagi nih. Ketika tidur, aduh berepunan ketika tidur itu awak kayak saya ngangkat loh guys. Ada 4 tangan yang pegang tangan, 2 kaki itu saya pegang, dan telinga kiri saya kan tidurnya agak ke kanan ya. Dengan saya yang bisikin, walaupun saya nggak jelas sama itu, kayak pokoknya ngomongnya nggak jelas. Gitu tuh. Saya kan ruas ya, walaupun memang pasti tahu ini urup-urupnya. Jadi saya nggak bisa gerak sama sekali. Ajib nggak bisa gerak. Dia was bla bla bla. Dengan kaki dan tangan saya dipegang. Akhirnya saya tarik nafas. Saya istighfar, berbaca-baca Allahu Akbar, istighfar dengan ayat kursi. Aji, bisa gerak bisa nawak. Allahu Akbar. Saya benar-benar paksakan trek. Orejat bangun, tarik nafas. Ajib, saya lihat situasinya. Kasur masih tempat yang sama. Plus juga. Kenapa saya tahu? Karena HP kan nggak disimpan di kasurnya, tapi di bawah kasur, di samping kasur. Jadi pas pegang HP posisi masih ganti perubahan. Jadi masalah dirangkul, masalah tarik itu mungkin hanya bayangan saja gitu. Cuma jelas itu kejadian kedua loh. Kejadian kedua serem di PKS. Sebenarnya emang nggak serem, cuman mungkin saya kurang doa aja. Karena gitu ya, mereka itu kan sering kelilingnya, mereka cari energi. Mungkin energi saya sedang kurang bagus, atau mungkin lagi bagus banget. Akhirnya ada yang suka atau seperti apa gitu entah. Cuman yang jelas seperti itulah. Itu cerita kedua ya. Ada lagi satu cerita yang pertama, masih di tempat yang sama di PKS. Cuman pada itu kayaknya lebaran tahun kemarin ya Kak. Lebaran tanggal 23 Juni sekarang, lebaran tahun 2000 sekarang 2024. Lebaran tahun 2024. Waktu itu saya ke Ajib, ini helmnya perlu diganti guys, kacana guys. Gak tahu helmnya, gak tahu motornya, gak tahu orangnya, gak tahu yang duduk di belakangnya. Semula ngaco karena apa? Itu mudah terdistraksi. Kalau otak nggak fokus, itu kita akan mudah terdistraksi. Cuman ya lucunya apa? Kita masih, karena memang kedan pakai motor kan pakai memori otot ya. Jadi di alam bawah sadar itu ada satu memori autopilot tentang cara pakai mana motor.
Itu Adi. Cara pakai motor ya. Cara pakai motor. Nah, itu akan mode switch on atau mungkin juga akan bergeser untuk momen tertentu. Jadi ketika kita diberikan motor, tahu cara menggunakannya. Jadi cara ngoper gigi, cara tekan kupling, kemudian belok kiri, belok kanan, juga keseimbangan itu sudah include, sudah satu paket yang sama. Tadi dulu kita sering beli surabi, cuman ya begitulah. Aduh, poho naon, gedang poho aslina. Aduh, ngeunah itu gedang rangu tinggalin, tapi kan bae sihar maksudnya mah udah mau anu ngadahar lebar gitu. Only kita yang makan rebusan aja. Tapi bener loh guys, ada momen dimana sekarang kita menjadi makan rebusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na 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 na. Don't go na 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 na. Ini pasti ke SMKP Gare Jingkang nih. Welcome back to apa namanya gak? Ini tuh ngaran teh gak? Ieu teh ngaran teh Cipicung, Ciburulung, Sukatani, desa Sukatani. Oh iya, kita itu ada kemarin ketemu sama memang perlu diceritakan gak? Kayaknya perlu juga deh. Ada perempuan, bukan perempuan sih, lebih kepada remaja loh, kayak remaja. Ketika saya tanya usianya berapa, dia baru 16 tahun aja. 16 tahun kelas 2 SMK. Ajib. Yang bikin ragu itu Adib umurnya jauh. Tapi enggak. Memang sih kita enggak apa gitu. Masalah umur mah bebasnya, cuman ajib. Enggak dilanjutin lah. Cuma sebatas say hello aja. Karena tuh guys, usianya jauh banget. Beda berapa tahun? Berarti hampir 10 tahun lebih. 12 tahun. Kaget loh. Kalau saya pribadinya fisik alhamdulillah saya pribadi enggak ada kendala apapun. Hal masalah gemuk-gemuk lah, tinggal mungkin peret gitu. Cuma kan kita nggak bisa melawan usianya. Kita nggak bisa melawan penuaan, nggak bisa. Jadi tapi secara fisik kita tetap akan jadi tua. Tapi secara mental, semangat tetap kita bisa mengimbangi. Jadi muda lagi. Yang pesan laki makan on terusnya aktif sampai usia berapapun akan aktif terus. Jadi itulah sedikit kelebihan. Cuman agak kumaha gitu tah. Berarti 16 tahun kita 32. 3 hiji ke 32 berarti hampir 16 tahun bedana. Ajib. Ya memang sih no problem. Memang kita nggak ada kendala kita masalah umur macam mana. Aduh, 16 tahun loh, gak beda anak 16 tahun. 16 tahun loh. 16 tahun. 16 tahun. Agak rumahnya. Ya sebetulnya mah kita mah it's fine oke aja. Cuman karena 16 tahunnya ini loh. What happened? $6,000. Rek dicopot gak? Beda 16 tahun. Tinggi 16 tahun loh kak. Ini kalau ini jalan juga pasti goyangnya hasilnya. Ya iyalah.
Makanya kita cuma gerakin helm doang. Aduh, iya kaca motor aja. Sakit Teman-teman kalau di perjalanan melihat banyak spanduk ya, dan semacamnya, ya sebenarnya semua juga bisa dikondisikan. Seriusan, semua bisa dikondisikan. Jadi ada beberapa yang mungkin cukup ganti rokok, pasang spanduk, cukup ganti rokok, pasang spanduk. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Orang udah rusuh. Itu Bu Lilis guru kita. I'm sorry, I'm done. Wih, buah guys. Bentar lagi musim buah guys. Kita bakal banyak makan buah guys. Nah, di saya itu buah itu bukan buah manis ya. Sebenarnya manis, cuman nggak kalah saing dengan gendong gincu. Kemudian buah-buah yang lain kalah manis. Jadi hanya cukup manis, masak manis cukup gitu dah. Masak manis cukup. Jadi nggak sampai seperti apa gitu dah. Cuman yang jelas di saya itu kita terolam santai orang yang buah kadang tengah ngalah nggak ada nilai jual, beda dengan buah-buah yang lain. Dulu itu saya pernah main ke Situraja, ada satu daerah di sekitar Cicari mana atau daerah mana itu, kita dulu itu harganya memang agak sedikit miring ya, karena dibeli di kebunnya sekian kilo berapa rupiah lah gitu tah. Harga di Sumedang udah beda, udah berapa ribu, sebenarnya masih sekian ribu rupiah. Itu benar-benar ngalah buah metik ya. Itu memang speknya untuk dijual di sisi jalan, dijual di mana. I'm going, Allahu Akbar. Kita udah sampai di Jejawai. Jejawai itu sebenarnya bagus, bukan bagusnya, cuman way itu kan jalan ya. Way, bener gitu, way itu jalan nggak? Jadi Jejawai itu kan jalannya jejak gitu. Harusnya nggak, nanti juga ada langga way. Bener kan way itu jalan nggak? Gitu pohon deh. Allahu Akbar. Welcome to Kamal atau Ciomas. Harusnya kita lepas helm ya kalau sampai di sini, cuman ini hikmahnya pakai mounting helm. Jadi kita nggak lepas helm, aman lah, secara safety aman. Terus juga kita ada rekaman di jalan, sana ada insiden apa, kita ada bukti rekaman. Yang memang gaya oke sih. Aduh, aja bisa helm kacana. Tapi nantilah, doakan ya, ada uang kita ganti helm. Ini jalan ke Ciomas. Wah. Tuh aja ketuk. Itu Tianung sama Aang lagi ke kebun. Nggak tahu tak malak non anu sumnon di kebunnya. Ini namanya Jampang Manggung. Aduh, benernya kudu ganti kan, kita modal guys beli kaca helm gak? Beli helm juga sama perlu ganti, soalnya naon si kepala nanti panjang, jadi seimbang ya dalam jalan gejruk teh, naik turun si kamerana. Tapi dah orang manfaatkan apa yang ada ya. Nanti kita belilah mungkin kacanya lah mungkin lebih murah ya dibanding helm. Maatin. Oh lapar. Asli benerin kacanya gak aku diganti gak? Makanya semoga ada uang kita untuk mengganti kaca helmnya.
I'm going, Ush, kayaknya hujan badak deh kak. Tuh saya tepi kaur-auran kia. Oke, thank you ya. Sehat selalu dan sukses selalu.